Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, "Doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki sehari-hari, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga takkan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inti dari bacaan Injil pagi ini kiranya jelas bahwa Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan doa ini pasti juga sudah kita hafal, paling tidak ya mungkin kita doakan kalau paling tidak sekali sehari pas misa, ya kan, masih mendoakan Bapa kami, karena kadangkala Bapa kami ini kan dianggap doa yang biasa karena apalan, tapi doa yang bagus seolah-olah doa yang penuh dengan kata-kata yang indah, puitis, dan lain sebagainya. Kadangkala kita jatuh dalam hal seperti itu yang seringkali saya temui, karena ketika ada orang maju memimpin doa, lalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, langsung Bapa kami, sampai yang jahat amin, tutup lagi Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ada saja yang ngelokkan bahasa Indonesianya, ada saja. Kok cuma Bapa kami, begitu masih saja ada yang kemudian berpikir seperti itu. Padahal kalau kita mau melihat dalam kitab suci, ya doa itu sebenarnya doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri, bahwa kita mampu berdoa dengan kata-kata sendiri dan itu bagus, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi ketika ada orang yang pada nyatanya ingin berdoa dengan doa yang diajarkan Yesus, ya kita tidak perlu kemudian berpikir kok cuma Bapa kami kayak gitu. Itu seperti kadangkala terjadi dalam hidup kita. Maka bisa jadi kita jatuh kepada apa yang dikritikkan Yesus, justru doa yang bertele-tele dengan banyak kata-kata dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tidak mengatakan kalau kita berdoa dengan kata-kata sendiri keliru, tidak. Tetapi bagaimana kemudian kita merefleksikan apakah doa kita sungguh-sungguh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dengan struktur yang ada dalam doa Bapa kami. Saya pernah membaca sebuah buku, doa Bapa kami ini doa yang mengajar, selain doanya baik, tetapi strukturnya itu pas untuk kita sebagai para pengikut Kristus. Ada rasa syukur, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Itu bagian syukur. Ada permohonan, berilah kami rezeki pada hari ini, bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu permohonannya, dan permohonannya simple, tidak lalu seperti daftar belanjaan gitu loh, banyak gitu, enggak, tapi simple, rezeki hari ini secukupnya, kalau tadi secukupnya, dan bebaskan dari yang jahat. Itu kan hal yang kita mau semua, atau semuanya itu terrangkum dalam itu. Dan ada perasaan semacam tobat, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itulah unsur yang diharapkan ada dalam doa-doa kita sehari-hari. Itulah unsur yang diharapkan membuat kita bisa berdoa seperti yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Dan lebih daripada itu, yang disebut secara khusus dalam doa Bapa kami adalah pengampunan kepada orang lain. Dan seringkali itu kita lupakan saat berdoa. Kadangkala dalam hati kita masih ada kemarahan, masih ada kejengkelan terhadap orang lain, masih ada dendam. Sehingga apa yang didoakan dalam Bapa kami itu perlu juga kita renungkan.
apakah saat berdoa saya juga terbebas dari rasa perasaan yang negatif terhadap sesama kita. Maka para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ini baik kesempatan untuk merenungkan bagaimana doa kita sehari-hari. Jangan-jangan kita jatuh kepada apa yang dikritik oleh Yesus. Kita pengikut Kristus tapi malah jatuh ke dalam hal-hal seperti itu. Dan apakah kemudian kita bisa memasukkan unsur-unsur doa yang diajarkan Kristus dalam doa kita sehari-hari? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.